Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan berikut ini akan kami sampaikan sejumlah emiten update pilihan redaksi IDX Channel. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama, kita akan cermati PT Mayora Indah Tbk dengan kode saham MYOR yang menyetujui untuk membagikan dividen tunai senilai Rp52 per saham pada tanggal 13 Agustus 2021. Selanjutnya ada PT Jababeka atau dengan kode sahamnya KIJA yang berencana untuk merilis global bond setara Rp5 triliun melalui anak usahanya yakni PT Jababeka International BV. Berikutnya ada MNC Capital Indonesia dengan kode saham BCAP BCAP yang berencana untuk melakukan private placement atau menerbitkan 4 miliar saham lebih dengan nilai nominal Rp100 per sahamnya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Dustin. Ya, Mas Dustin, kita akan lanjutkan kembali, Mas. Informasi tadi ada beberapa saham pilihan yang sudah disampaikan, begitu emiten update khususnya untuk hari ini. Ada MYOR. Bagaimana menurut Anda begitu kaitannya dengan pembagian dividen ini yang sebenarnya juga pasti dinantikan oleh investor? Silakan. Ya, mungkin untuk investor ya yang mengharapkan pembagian dividen tersebut, sebenarnya kalau kita lihat kan untuk dividen itu ada rasio dividen yang perlu dicermati ya Pak Pras, seperti mungkin dividen yield ya salah satunya. Oke. Nah, kalau saya lihat di sini untuk Mayora, historical dividen yieldnya atau rasio dividennya itu sebenarnya kurang begitu menarik ya, karena mungkin masih di sekitaran 1,sekian% di bawah 2%. Jadi mungkin kalau investor mau melihat dari segi yieldnya, dari segi dividennya itu masih cukup kecil ya. Dan kalau saya lihat dari kinerja ya, kalaupun memang untuk investasi mungkin saham Mayora ini di tahun ini sebenarnya memang Mayora masih cukup struggler, cukup ini ya, kesulitan ya untuk meningkatkan atau mencatatkan pertumbuhan dari net income-nya ya. Kalau ini kan kuartal 1 ya untuk update update yang terakhir ya. Jadi saya rasa masih kurang begitu baik ya. Namun kalau untuk bisa dicermati untuk dividennya mungkin ya saya kembalikan ke investor. Betul, karena kalau kita cermati dengan pergerakan hari ini secara year to date saja, misalnya trennya cenderung turun terus begitu dari level-level tertinggi di level 2.900 sampai dengan 3.000, sekarang berada di posisi 2.240. Tapi kondisinya hari ini sedang mengalami penguatan yang signifikan ini, Mas Dustin. Naik sekitar 2,68% di level 2.300. Apakah lebih kepada untuk short term trading, hit and run saja misalnya? Iya, memang mungkin untuk beberapa emiten ya, dan mungkin secara umum ya, kalau kita ketahui kalau ada satu emiten yang ingin membagikan dividen, mayoritas pergerakan harganya cenderung akan menguat. Namun kita perlu cermati juga ketika dividen tersebut sudah dibagikan, dan memang kalau cermati saham-saham yang sudah membagikan dividen, contoh mungkin seperti GGRM, harganya langsung turun ya. Jadi itu perlu dicermati dan mungkin bisa diwaspadai juga ya, kalaupun ada investor yang ataupun trader yang ingin memanfaatkan momen sesaat ya. Jadi ya memanfaatkan lebih kepada sentimen pembagian dividennya ya. Ya, jadi kalau saya pribadi menilai seperti itu, Pak Pras. Baik, tapi kalau misalnya bicara mengenai rentang kenaikan begitu potensial upside saja misalnya untuk Mayora sendiri, Anda melihat sampai sejauh mana penguatannya? Ya, kalau dari teknikal ya Pak Pras, kalau saya melihat mungkin range yang bisa dicapai ya untuk Mayora mungkin pertama ada di 2.360. Mungkin level tersebut bisa dijadikan acuan ya untuk mungkin taking profit, karena saya lihat secara teknikal ini Mayora masih
cenderung tertahan ya di bawah dynamic resistance exponential moving average 24. Jadi dikhawatirkan dengan adanya kenaikan yang cukup signifikan untuk beberapa hari ke depan, ditambah memang secara teknikal mungkin sudah mencapai dynamic resistance, saya perkirakan mungkin level tersebut cukup pantas untuk dijadikan taking profit. Oh, justru taking profit di level berapa tadi untuk Mayora? Resistennya kira-kira? 2.360 untuk taking profit pertama ya Pak Pras. Oh, hanya sekitar 60 poin saja dari level-level saat ini ya, 2.300-an begitu ya? Iya, karena memang jangka menengahnya Mayora masih bearish ya Pak Pras. Jadi belum ada tanda-tanda dalam jangka menengahnya untuk pembalikan arah ke fase bullish. Oke. Meskipun kita tahu opening market hari ini sedang mengalami penguatan, meskipun tidak terlalu kencang, hanya sekitar 0,28% di level 6.119,78. Nampaknya tekanan sudah mulai terasa begitu di pagi hari ini, berarti Anda melihat peluang untuk indeksnya sendiri misalnya IHSG. Akan ada peluang mengalami pelemahan atau justru rebound akan terus terjadi? Kalau saya lihat pertama dari sisi teknikal, kalau saya melihat di sini IHSG punya peluang ya untuk terkoreksi terlebih dahulu karena memang beberapa indikator menunjukkan adanya tanda-tanda bearish. Namun kalau saya lihat mungkin ini cenderung sesaat ya terkoreksi, mungkin koreksi sehat dan wajar. Jadi mungkin masih dari pandangan saya juga ya, mungkin untuk bulan Juli atau mungkin sampai Agustus nanti IHSG mungkin masih punya peluang untuk menembus level resisten tadi ya. Wow, oke. Itu dia untuk pergerakan IHSG. Dan kalau kita kembalikan dengan emiten update, bagaimana selanjutnya peluang dari KIJA sendiri yang hari ini sudah mulai tertahan. Tadi sempat naik 0,58, kemudian sekarang stagnan saja di 172. Ya, jadi mencermati aksi korporasi yang dilakukan KIJA ya, karena dari penerbitan obligasi tadi yang sudah Pak Pras sebutkan tadi, memang ada sebagian untuk refinancing ya, surat utang lamanya, jadi itu digunakan untuk membayar hutang-hutang lama jatuh tempo, kemudian selanjutnya juga penggunaan dana dari hasil obligasi juga akan digunakan untuk meningkatkan likuiditas dan juga membiayai keberlanjutan perusahaan, operasional perusahaan. Namun kalau saya lihat di sini dengan kinerja ya kuartal 1 2021 yang pendapatan konsolidasi KIJA meningkat 35%, saya rasa mungkin untuk tahun ini KIJA masih cukup baik ya. Kalau untuk dicermati seperti itu. Oke, itu dia KIJA masih oke dengan peluang upside sampai ke berapa? Kalau kita lihat kan sudah mulai tertahan nih. Ya, mungkin dari sisi teknikal ya Pak Pras, kalau saya melihat pertama karena mungkin sebentar saya coba cek sisi teknikalnya. Mungkin untuk target price pertama ya Pak Pras ada di sekitaran 185 ya, atau mendekati dynamic resistance exponential moving average 90 hari. Dan mungkin itu bisa dicermati juga ya ketika memang KIJA sudah berhasil menembus level tersebut. Mungkin untuk level selanjutnya ada di level 190 ya, sekitar 190. Itu bisa dijadikan acuan ya, mungkin untuk target-target price yang mungkin dalam waktu dekat. Seperti itu. Itu dia untuk Mayora dan KIJA. Masih ada big cap tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Mas Daten, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.